Lelaki Tanpa Kasta, Mengguncang Dunia. Penulis Neliwati Nelisaja. Tuan Junara merebahkan tubuhnya yang lemah di atas peraduan yang terasa dingin. Jiwa dan hatinya lelah kerontang membeku di antara bayangan wajah Disma yang datang menari-nari di pelupuk matanya. Ya Allah, hatiku telah kehilangan lentera. Engkau telah mengambilnya dariku. Rintih Tuan Junara, dengan terus membiarkan tetesan air matanya luruh membasahi bantal. Ia semakin larut dalam ratapan hingga lelaki yang dilanda frustasi tersebut tertidur, lelap dalam keterpurukan hati yang belum pernah ia rasakan selama ini. Tuan Junara yang dikenal selalu tampil ceria, cerdas dan berwibawa, hari ini telah merubah warnanya menjadi lelaki yang lemah dan tiada berdaya. Sedahsyat itukah tikaman cinta, sehingga bisa merubah segalanya? Azan maghrib telah berkumandang, namun tidak terlihat ada tanda-tanda Tuan Junara akan bangkit dari tempat tidurnya. Pintu kamar terkuak sedikit dan menembela. Wajah tua, Tuan Besar Sudarta di ambang pintu itu. Ia beberapa saat menatap sayu ke arah putranya yang tengah tertidur. Lelaki itu menghela napas dalam, lalu menutup pintu kamar putra bungsunya itu kembali. Ia berjalan gontai menuju musola, dan Sayup melantunkan azan memanggil seisi rumah untuk datang bersujud kepada Allah Sang Pencipta. Namun beberapa saat menunggu, tiada yang datang untuk menjadi makmumnya. Lelaki tua itu menunaikan sholat maghrib sendiri saja. Pukul 7:03 malam, Tuan Besar Sudarta kembali mengumandangkan azan untuk sholat Isya. Tapi seperti tadi, tidak ada satu orang pun yang muncul untuk mengikutinya beribadah. Lelaki tua itu menunaikan sholat Isya sendirian dengan perasaan pilu. Sementara itu malam semakin larut. Tuan Besar Sudarta semakin larut pula dengan doa dan zikirnya. Sedangkan Tuan Junara tetap tertidur lelap memeluk luka hati yang kian terasa perih. Junara, bangunlah! Sebuah suara berat dan parau berseru membangunkan Tuan Junara. Suara itu seakan memiliki daya magnet yang sangat sulit untuk diabaikan. Tuan Junara langsung terduduk bangun dengan mata masih mengatup sempurna. Ia duduk bersila di atas permukaan tempat tidur dan kedua tangannya memeluk bantal seakan tidak ingin ia lepaskan. "Siapa, kakek?" bertanyalah Tuan Junara kepada sesosok orang tua yang kini juga duduk bersila persis di hadapannya. Rambut orang tua tersebut semua putih dan panjang terurai. Matanya dan pipinya cekung, dan wajahnya berhiaskan jambang dan jenggot yang juga berwarna putih. "Pergilah berwudu, dan jemputlah solatmu yang tertinggal." Perintah kakek tidak dikenal tersebut. "Siapa kakek?" Tuan Junara masih mengajukan pertanyaan yang sama, dengan mata masih terpejam sempurna. Namun, seakan ia melihat dengan jelas sosok yang duduk bersila di hadapannya. "Aku membawakanmu seteguk air dari alam yang damai," ucap sang kakek tanpa menjawab terlebih dahulu pertanyaan Tuan Junara. "Minumlah, agar hatimu dan jiwamu kembali tenang seperti semula," sambung sang kakek sembari menyodorkan sebuah mangkuk berukuran sangat mini. Mangkuk tersebut memang cuma berisikan seteguk air yang sangat bening, laksana kumpulan air mata. Tanpa banyak membantah, Tuan Junara menerimanya, lalu segera meneguk air yang diberikan si kakek di dalam mangkuk yang sangat kecil tadi. Walaupun hanya seteguk air saja yang melewati tenggorokannya, namun sangat aneh. Seketika Tuan Junara merasakan tubuhnya segar dan ringan. Pikirannya yang tadi kusut masai, langsung berubah tenang. Disma adalah jodoh sejatimu, jadi tidak perlu terlalu memikirkan itu. Kembalilah bekerja untuk menolong banyak orang. Jangan membuang waktu hanya untuk membantah takdir Allah. Papar sang kakek sedikit panjang memberi wejangan. "Siapa, kakek?" Pertanyaan itu kembali keluar dari mulut Tuan Junara. Matanya masih saja rapat terpejam seperti tadi. "Kakek Tabrani, leluhurmu," jawab sang kakek sedikit berseru. "Kakek Tabrani?" Tuan Junara menyebut nama itu dan sontak tersentak bangun, serta spontan kedua matanya terbuka lebar. Namun begitu matanya terbuka sempurna, Tuan Junara tidak melihat siapapun berada di sana. Hanya cahaya temaram yang datang dari lampu tidur yang ia nyalakan sebelum dirinya merebahkan tubuhnya tadi. Tuan Junara heran setengah mati. Bergegas ia menyingkap tirai kamar yang terbuat dari kain tebal, dan di luar sana terlihat jelas cahaya bulan. "Oh,
Sudah tengah malam kiranya, seru Tuan Junara, bergegas menekan saklar lampu besar di kamar itu. Kini cahaya terang benderang menyinari, namun tidak terlihat jejak sang kakek yang tadi nyata datang. Bahkan, mangkuk kecil yang belum sempat dikembalikan oleh Tuan Junara kepada kakek tersebut juga ikut menghilang bersama sosoknya yang misterius. Oh, mimpi apa ini? Kok sepertinya sangat nyata? Gumam Tuan Junara, lalu memutar kepala menoleh jam dinding yang tengah menunjukkan pukul 03,2 dini hari. Sambil terus berpikir, Tuan Junara mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya yang tadi terasa lemah. Aneh, tubuhnya kini terasa segar bugar dan jiwanya mendadak tenang. Sambil duduk di pinggir tempat tidur, Tuan Junara mencoba mengingat kembali apa yang dikatakan oleh kakek misterius tersebut. Kakek Tabrani. Hayam, siapa beliau? Leluhurku? Oh, lebih baik aku sholat tahajud sambil menunggu datangnya subuh. Sentak Tuan Junara, lalu bergegas menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi guyuran air dan tidak begitu lama kini Tuan Junara telah terlihat bersih dan rapi dengan mengenakan pakaian muslim yang biasa dikenal dengan sebutan baju koko. Allahu Akbar. Tuan Junara mengangkat takbir. Pagi harinya, suasana di meja makan sudah hampir kembali seperti sedia kala. Tuan Besar Sudarta sudah duduk di kursi meja makan, akan memulai sarapan pagi. Sepotong roti sudah ada di dalam piring tepat di hadapannya. Astuti, Naira, dan Tuan Satya juga demikian adanya. Bahkan di antara mereka sudah ada yang mulai makan, tanpa terlebih dulu menunggu anggota yang lain hadir untuk sarapan dan berdoa bersama. Apakah tidak ada nasi goreng? Setiap hari selalu roti saja yang dihidangkan, ucap Tuan Besar Sudarta sembari mengangkat pisau roti di sebelah tangan kanannya. Pembantu baru akan mulai masuk hari ini. Sejak tidak ada si Sumi, aku dengan Naira yang lapuk di dapur, sahut Astuti dengan wajah masam. Au, ternyata mengoles roti tawar dengan selai repot juga ya, bahkan bisa bikin orang lapuk di dapur. Tukas Tuan Besar Sudarta, sedikit menggoda istrinya dan tersenyum simpul. Godaan darinya ternyata malah semakin membuat wajah sang Astuti bertambah masam. Dalam suasana seperti ini, Papa selalu ingat Desma. Anak itu selalu menyiapkan sarapan dengan menu yang berbeda-beda setiap pagi, ucap Tuan Besar Sudarta sedikit merenung teringat Desma yang merupakan menantu kesayangannya. Kesederhanaan dan ketulusan hati Desma melayani keluarga besarnya membuat hati Tuan Sudarta benar-benar sayang kepadanya, layaknya putri kandung sendiri. Desma lagi. Kan si Desma itu sudah menjelaskan di dalam suratnya bahwa dirinya tidak nyaman berada dalam keluarga ini. Itu artinya si Desma itu tidak sudi membantu pekerjaan apapun di rumah ini, tukas Astuti ketus. Selamat pagi semua. Tiba-tiba Tuan Junara datang dengan berpakaian rapi. Setelan jas berwarna coklat muda ditambah dasi warna senada membuat lelaki itu terlihat semakin gagah saja. Sudah masuk kerja hari ini, Jun? Tanya Tuan Besar Sudarta menoleh senang kepada putra bungsunya itu. Iya, Pak. Sudah 3 hari libur, takut nanti Papa Bos PHK, sahut Tuan Junara bercanda sembari membalikan piring dan mencomot selembar roti tawar. Ia memilih selai durian, lalu mengoleskannya ke roti tersebut. Hahaha, mangkir 3 hari sudah cukup untuk menonaktifkan seorang direktur penyiaran. Kalau tidak, bisa gulung tikar perusahaan, balas Tuan Besar Sudarta tertawa kocak. Suapan kedua, ia masukkan ke mulutnya dengan riang. Nah begitu dong Yuna, jangan terlalu memikirkan si Desma perempuan kampung itu. Masih banyak gadis lain yang pantas kamu jadikan istri. Timpal Astuti kini tersenyum. Ia senang melihat putra bungsunya tidak lagi galau. Juna tidak terpikir mencari istri lagi. Ma, Juna yakin kalau Desma adalah jodoh sejati Juna dan suatu saat nanti kami pasti akan berkumpul kembali, sahut Juna tersenyum penuh percaya diri. Tuan Besar Sudarta terlihat mengangguk tanda setuju. Wah, aku pikir kamu sudah sembuh Jun, tapi ternyata semakin parah. Tuan Satya menimpali dengan terlebih dahulu menguap, menandakan dirinya masih mengantuk. Laki-laki itu masih memakai baju piyama dengan tampilan yang kusut dan mata sembab pula. Tuan Junara hanya mengangkat bahu, tak menanggapi ucapan kakaknya yang lumayan pedas. Dirinya tidak mau terpancing, yang hanya akan menimbulkan keributan.
kamu tidak perlu memikirkan adikmu. Nah, kamu mengapa masih saja memakai baju piyama? Tidak ngantor hari ini? Tanya Tuan Besar Sudarta sebelum menyeruput jus buah apel miliknya. Satya akan ngantor siang nanti. Pak, buat apa ngantor pagi-pagi begini? Bos itu bebas, Pak. Boleh datang kapan saja dia mau. Sahut Tuan Satya tidak mau kalah. Oh begitu, tanya Tuan Besar Sudarta mencoba tersenyum sabar. Ya iyalah, Pak. Lagian, Satya masih ngantuk karena semalaman. Satya dan Naira bergadang dengan teman-teman. Sambung Tuan Satya memberengut. Papa dan Juna juga tidak tidur semalam. Kami berdua zikir sampai subuh. Tapi kami sehat-sehat saja, bugar dan penuh semangat. Ya kan Juna? Tuan Junara hanya mengangguk dan tersenyum menimpali pernyataan ayahandanya. Buat apa menghabiskan waktu untuk hal yang tidak menyenangkan? Pak, hidup ini hanya sekali dan perlu untuk dinikmati. Iya kan, Ma? Astuti cepat-cepat mengangguk untuk memberikan dukungan kepada putra sulungnya itu. Lah, kamu begadang ngapain? Joget-joget, tanya Tuan Besar Sudarta menatap Tuan Satya, sembari menggoyang-goyangkan kedua belah bahunya menirukan orang yang tengah berjoget. Haha, nah itu Papa bisa sekali-kali ajak putra bungsu Papa yang cupu ini ke diskotik, Pak. Biar nggak culun lagi. Sahut Tuan Satya tertawa. Tuan Besar Sudarta hanya memonyongkan bibirnya menanggapi ulah putra sulungnya. Daripada kamu sibuk di dunia malam, lebih baik kamu fokus menemani putramu agar tumbuh menjadi anak yang soleh dan baik budi. Mumpung masih kecil, jadi masih mudah diarahkan. Ucap Tuan Besar Sudarta mencoba menasehati. Tuan Satya hanya mengendikkan bahu mendengar nasihat ayahandanya. Ayolah ganti pakaianmu, Satya, kita ke kantor bersama. Papa ingin mengajarimu bagaimana cara berbisnis yang baik, sambung Tuan Besar Sudarta lembut. Satya, mau ikut Papa ke kantor, asalkan Satya dikasih jabatan sebagai direktur penyiaran menggantikan Juna. Pak, Juna ini terlalu monoton dalam mengatur siaran televisi kita. Nggak menarik sama sekali, papar Tuan Satya mengajukan persyaratan. Kalau masalah itu, Papa tidak bisa. Stasiun televisi kita dominan menyiarkan berita politik yang berbasis keseimbangan tanpa memihak kemanapun. Jadi, untuk hal yang sangat sensitif ini, hanya Juna yang bisa mengaturnya. Sanggah Tuan Besar Sudarta tegas, ia tidak dapat menerima syarat dari putra sulungnya tersebut. Pa, setiap usaha tentu mengejar untung yang besar. Kalau ada pihak yang mau membayar mahal, mengapa kita menolak untuk menubah data? Berita buruk bisa kita poles untuk mengelabui rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa. Mereka akan percaya kalau stasiun televisi yang menyiarkannya. Toh stasiun TV kita sangat dipercaya. Sanggah Tuan Satya semakin menggebu-gebu. Kepercayaan itu untuk dijaga. Satya, bukan untuk dikhianati, ujar Tuan Besar Sudarta, tegas lalu berdiri dan menyambar tas kerjanya yang ada di sisi kursi tempat ia duduk tadi. Ayo Yuna, kita hampir terlambat, ucapnya kepada Tuan Junara. Tuan Junara mengangguk dan mengikuti langkah. Tuan Besar Sudarta setelah menyalami Astuti dan mencium punggung tangan wanita tersebut terlebih dahulu.